Saudara-saudara yang terkasih, selamat pagi, selamat beribadah, selamat bersyukur. Kita boleh sehat, kita boleh kuat, bahkan menghirup udara segar, oksigen baru, oksigen termahal yang Tuhan berikan bagi kita. Mari kita bersyukur, karena kita tahu Dia baik atas hidup kita, Dia pelihara kita. Bersyukur pagi hari ini kita boleh bangkit, semangat baru, sukacita baru. Biarlah lewat pujian ini kita mau menyembah Tuhan. Nah, lewat Kidung Jemaat 37A kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh di hadapan Allah. Batu karang yang teguh, kau tempatku berteduh, karena dosaku berat, kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambungku. Walau aku berjerit dan menangis tak henti, apapun usahaku tak menghapus dosaku, hanya oleh kurban-Mu Kau selamatkan diriku. Bapak, Ibu, saudara-saudara, mari kita hayati pujian ini menjadi penyembahan kita kepada Tuhan. Batu karang yang teguh, Kau tempatku berteduh, karena dosaku berat dan kuasanya menyesal. Oh, bersihkan diriku oleh darah lambung-Mu. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami tetap bersyukur kalau bisa kami bangun, kami bisa menghayati hidup ini anugerah Tuhan. Iman kami boleh bertumbuh, iman kami boleh kuat, kami boleh memuji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau yang baik, Engkau yang pelihara kami hingga pagi hari ini. Karena penyertaan Tuhanlah kami boleh ada. Terima kasih Bapa, biarlah pujian kami mengajar kami boleh menjadi batu karang yang teguh, teguh iman, teguh pengharapan. Di pagi hari ini kami bersyukur Tuhan pelindung bagi kami. Ini doa kami Bapa. Kami percaya syukur kami, pujian kami pada penyembahan kami, ajar kami Tuhan. Selalu setia bersyukur, selalu setia datang pada Tuhan. Pakai kami, pakai YouTube kami ini Bapa, menjadi alat untuk menyembah Tuhan. Mengajar kami boleh beriman, mengajar kami boleh setia. Terpuji Engkau Bapa, dalam nama Yesus Kristus. Allah yang baik, Allah yang peduli, Allah yang menguatkan, Allah yang menyembuhkan kami. Pagi hari ini kami bersyukur, Kau berikan kami panjang umur, Kau berikan kami kekuatan baru, pengharapan baru Bapa. Ini doa kami, dengarkanlah dalam nama Yesus. Kami tetap bersyukur kepada Tuhan. Amin. Kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 28 sampai 36. Lukas pasal 9 ayat 28 sampai 36. Mari kita dengarkan demikian firman Tuhan. Kira-kira 8 hari sesudah segala pengajaran itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih, berkilau-kilau. Dan tampaklah 2 orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia,
Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya untuk akan digenapinya di Yerusalem. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur, dan ketika mereka terbangun, mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata kepadanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Baiklah kami dirikan sekarang 3 kemah, satu untuk engkau, satu untuk Musa, satu untuk Elia." Tetapi Petrus tidak tahu apa yang dikatakannya itu. Sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka. Maka terdengarlah suara dari dalam awan itu yang berkata, "Inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia." Ketika suara itu terdengar, nampaklah Yesus tinggal seorang diri, dan murid-muridnya itu merahasiakannya, dan pada masa itu mereka telah bercerita kepada siapapun, tidak menceritakannya kepada siapapun apa yang telah mereka lihat itu. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta yang melakukannya dalam hidupnya. Shalom. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, kalau kita perhatikan firman Tuhan ini adalah akhir menjelang jalan Via Dolorosa, jalan salib yang harus akan dilalui. Maka sebelum beranjak ke sana, dimulai dari Yesus dimuliakan di atas gunung. Menjadi komitmen kita adalah, bersediakah kita mengalami kemuliaan Tuhan? Bersediakah kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan? Adakah kita bisa membuka hati kita, membuka iman kita, memberi waktu bagi Tuhan agar kita boleh menjadi tempat lahan yang subur, firman Tuhan itu bertumbuh? Adakah kita boleh memahami, menerima, menghayati bahwa hidup ini bukan milik kita, tapi milik Tuhan si pemberi jiwa itu? Maka kira-kira 8 hari sesudah segala pengajarannya itu, Yesus membawa Petrus, Yohanes, Yakobus lalu naik ke atas gunung untuk berdoa. Sebelum Yesus melakukan seluruh aktivitasnya, seluruh kesibukannya, sebelum Yesus menjalani seluruh perintah Allah kepadanya, alangkah mengajak para murid-murid mengerti bagaimana Yesus telah seperti apa yang mau dihadapi, pergumulan apa yang harus mereka lihat. Menyepi adalah waktu yang tepat untuk berdoa. Itu yang diambil Yesus bersama murid-muridnya di sini. Menyepi untuk berbagi waktu, mau berjumpa dengan Tuhan. Sebelum beraktivitas, sebelum bekerja, mari kita berbagi waktu. Mari kita menyisihkan kesibukan kita, mengenyampingkan kesibukan kita. Ada kalanya sebelum kita memulai pekerjaan, sebelum kita melangkah, sebelum memulai aktivitas kita, alangkah baiknya kita mengadakan doa untuk kemuliaan Tuhan. Itu yang kita pahami ketika Yesus mengajak murid-muridnya, mau mengajar kita, mau mengajar Petrus, agar segala sesuatu harus dimulai dengan doa. Tapi ada kalanya bukan seperti itu yang kita alami. Begitu bangun, apa yang mau kita lakukan? Aktivitas sehari kita. Kita lupa. Sebelum beraktivitas, alangkah baiknya kita berjumpa dulu dengan Tuhan.
Itu yang mau menjadi pengajaran bagi murid yang disampaikan oleh Yesus. Dan ketika ia sedang berdoa, terjadi keajaiban besar. Sebelum berdoa tidak terjadi, tapi saya sudah berdoa. Maka jangan kita berharap sebelum berdoa. Jangan kita meminta sesuatu sebelum berdoa. Jangan kita mengharapkan lebih banyak sebelum melakukan kehendak Tuhan. Lakukan dulu kehendak Tuhan. Imani dulu firman Tuhan. Hidupi dulu firman Tuhan. Bergantung dulu kepada Tuhan. Tapi biar Tuhan yang mengatur. Ketika kita sudah sedang mengalami, sedang berjumpa. Ini yang menjadi penting. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yakni Musa dan Elia. Apa yang menjadi pembicaraan mereka? Bukankah Musa mewakili perjanjian lama? Bukankah Elia mewakili para nabi-nabi? Mereka diajak untuk berbicara, mewakili banyak orang menjadi utusan. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan, berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapi, disampaikan kepada Musa. Elia menjadi saksi percakapan. Elia menjadi saksi. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur dan sesudah bangun baru mereka melihat kemuliaan kedua orang itu berdiri dekatnya. Maka doa kita mengajak kita harus tahu Tuhan itu hidup. Maka ketika berdoa dia akan jawab itu. Tuhan itu hidup. Dia memberi jawaban atas doa kita. Kita jangan ragu. Tuhan pasti berikan kita kemuliaannya ketika kita berdoa dengan sungguh. Kemuliaan Tuhan akan diberikan. Kemuliaan yang kekal akan diberikan. Bukan kemuliaan sesaat. Tidak. Kalau kita berjuang. Kalau kita berjerih payah. Kalau kita sudah seharian berdoa, bersekutu dengan Tuhan, yakini di akhir doa kita akan beroleh kemenangan, sukacita, pengharapan, kemuliaan. Dan ketika kedua orang itu hendak meninggalkan Yesus, Petrus berkata, "Guru, betapa bahagianya." Ini yang menjadi saksi bagi Petrus dan murid-muridnya. Katanya, "Guru, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Betapa bahagianya." Kata bahagia apa itu? Sofia, Irene, Shalom. Itu yang dinikmati Petrus dan murid-murid. Betapa bahagianya mereka berada di tempat itu. Karena di situ ada kemuliaan Tuhan. Betapa bahagianya mereka di sana. Karena ada Yesus bersama mereka. Kita menjadi orang yang paling mulia. Kemuliaan itu menjadi milik kita. Kalau kita sudah menuruti kehendak Tuhan. Hidup dalam doa. Hidup lewat firman. Menang dalam pergumulan. Kita jangan ragu. Ketika kita mengikut Tuhan, jangan ragu. Walaupun dalam pergumulan. Kita diancam dalam pergumulan, butuh tantangan. Ada risiko. Tapi pengalaman Petrus. Sepanjang malam ketika dia bangun. Dia merasakan betapa bahagianya mereka di tempat itu. Karena ada di sana kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu sumber kebahagiaan bagi kita. Bukan apa yang kita miliki menjadi sumber kebahagiaan. Apa yang kita miliki hari ini sifatnya sementara. Dan tidak pernah membawa kita kepada hidup yang kekal. Yang membawa kita hidup yang kekal adalah kemuliaan, janji Kristus,
Juru selamat kita, Tuhan kita, ketika kita menjadi pelaku. Hidup kita berubah. Saudara-saudara, sementara ia berkata demikian, datanglah awan menaungi mereka, dan ketika mereka masuk ke dalam awan itu, takutlah mereka, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Kata anak, kepunyaan. Ketika kita anak Tuhan, kita ini kepunyaan Tuhan. Ketika kita kepunyaan Tuhan, Tuhan akan cukupkan kebutuhan kita. Ketika kita anak Tuhan, kita akan diberi kekuatan. Maukah kita anak Tuhan? Diberi Tuhan jaminan. Maukah kita bersedia menjadi anak Tuhan? Ketika kita mau, kita berhak mendapat kemuliaan itu. Tidak sekedar pengalaman, tapi kebahagiaan yang nyata mengikut Tuhan, kita akan diberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus. Firman Tuhan mengubah hidup kami hari ini menjadi hidup yang baru. Hidup yang berjumpa dalam doa. Hidup yang berkenan kepada Tuhan. Kami bersyukur padamu Tuhan. Engkau lindungi kami. Engkau berikan kami kekuatan. Engkau berikan kami sukacita. Kami percaya Tuhan, pagi hari ini menghantar kami kepada sukacita yang baru. Hari ini mengajar kami hidup dalam kemuliaan itu. Terpuji Bapa di surga, dalam nama Yesus Kristus. Inilah doa dan permohonan kami. Kami percaya, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita puji Tuhan. Terbuka surga, terpancar terang, sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Sebab Tuhan Yesus berjuang menang. Sengsaralah Dia yang suci kudus, olehnya dosamu telah ditebus. Olehnya dosamu telah ditebus. Kita berdoa. Pagi hari ini mari kita syukuri ada waktu Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur. Tuhan yang pelihara kami, Tuhan yang menguatkan kami, kami bersyukur. Tuhan yang peliharakan kami bersyukur. Tuhan memberikan kami kekuatan yang baru. Kami bersyukur, Tuhan berikan kami damai sejahtera. Kami bersyukur, Engkau perlengkapi kami pagi hari ini. Kau berikan kami kekuatan yang baru. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Bagi setiap jemaat, siapapun yang mendengarkan acara ini, hidupnya dipulihkan. Damai sejahtera Tuhan. Damai Kristus Tuhan. Kami juga berdoa Bapa pagi hari ini. Kami bangun pagi. Bagi mereka yang sakit, tumpangkan tangan kananmu pada penyakitmu. Perkatakan, dalam nama Yesus sembuh penyakitku. Dalam nama Yesus sembuh lumpuhku. Dalam nama Yesus berkati rahimku. Dalam nama Yesus kankerku sembuh. Dalam nama Yesus hidupku dipulihkan. Dalam nama Yesus aku diberikan kekuatan. Perkatakan seperti itu. Imani. Dia Tuhan yang hidup. Dia Tuhan yang peduli. Tuhan yang memberikan kita kekuatan yang baru. Dalam nama Yesus kami bersyukur di minggu pagi hari ini. Ada sukacita baru. Kemuliaan Tuhan menutupi rumah tangga kami. Sehingga rumah tangga kami penuh kemuliaan. Suami istri rukun. Jauh dari pertengkaran. Jauh dari kerebutan. Saling menopang, saling mengingatkan. Kami juga berdoa Bapa buat anak-anak kami. Tuhan jamah mereka. Bagi yang sekolah, diberikan kepintaran. Bagi yang kuliah, berikan hikmat surgawi. Demikian juga kami berdoa Bapa. Tuhan campur tangan bagi yang berulang tahun. Bertambah usia, bertambah hikmat. Inilah doa kami. Kami percaya tangan Tuhan, kemuliaan Tuhan, penyertaan Tuhan hadir pada pagi hari ini. Membuat hidup kami hidup dalam doa, hidup dalam pengharapan. Terpuji Engkau Bapa dalam nama Yesus Kristus.
pagi hari ini, pagi sukacita bagi kami. Kami mau menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, agar kami bersyukur. Kemuliaan Tuhan lebih besar dari setiap pergumulan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Sempurnakan doa kami dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa, anugerah Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus itulah yang menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, selamat pagi.